Ya, kalau di minggu lalu kita membahas mengenai line integral pada satu medan vektor secara general. Sekarang kita bahas yang ada di medan vektor konservatif, di mana bedanya. Kemudian di sini kita melihat kalau kita punya satu fungsi yaitu f, itu adalah konservatif jika f kemudian dikali dengan delta f itu untuk beberapa f-nya. Sehingga di sini nanti bisa kita sebutkan bahwa di situ f itu adalah sama dengan delta f. Kalau kita uji nanti beberapa fungsi tersebut, kalau kita turunkan parsial terhadap x ya untuk komponen j-nya, kemudian untuk komponen i-nya kita turunkan parsial terhadap y, itu nanti akan sama. Jadi kita harus mengecek dulu terlebih dahulu. Di sini kita melihat apakah fungsi itu konservatif atau tidak. Bila fungsi itu konservatif, maka kita bisa bilang bahwa f itu juga akan menjadi delta f-nya. Jadi delta f itu bisa kita ambilkan dari fungsi f. Lebih jelasnya nanti kita lihat di contoh. Kemudian kemarin kita mengenal adanya istilah curve ya atau kurva. Kalau kita lihat dengan bentuk integral yang ada di situ ya, integral kurva dari f dikali dr untuk persamaan yang kita punyai kemarin. Lalu bedanya apa dengan integral yang ada di konservatif vector field ini? Yaitu bedanya adalah istilah independent path. Jadi di medan vektor konservatif ini ya kita memiliki satu independent path. Artinya di situ kita tidak peduli ya selama titik awal dan titik akhir yang kita punya itu sama, mau bagaimanapun path yang kita lakukan, entahlah kita berputar-putar seperti ini atau langsung dari titik awal itu ke titik tujuannya langsung atau dengan bentuk-bentuk yang lain ya, selama di medan vektornya itu adalah konservatif, maka usaha yang kita lakukan sebetulnya sama. Kemarin selain kita melihat bagaimana menghitung massa dan usaha, di situ kita melihat adanya juga kurva. Lalu kurva ini di medan vektor konservatif ya kalau kita lihat di situ tidak berfungsi. Jadi nanti kita perlu uji persamaan fungsi kita apakah itu konservatif atau tidak. Dan kalau memang teman-teman melihat kemarin di soal itu ada kurva. Jadi ciri khas pembeda dari medan field konservatif ini adalah ketika di soal nanti tidak ada kurvanya. Tapi sekali lagi kalau diuji itu bukan konservatif, maka kita harus kembali ke cara yang lama. Cara yang baru ini sebetulnya lebih singkat, tapi di sini memang kita harus menurunkan fungsinya satu persatu. Nanti kita lihat apakah yang harus kita lakukan. Jadi secara garis besar perbedaannya tadi teman-teman sudah mengetahui bahwa tidak ada curve ya di dalam soalnya. Kita tinggal di situ menurunkan beberapa fungsi, kita cek apakah konservatif atau tidak. Itu langkah yang pertama. Setelah kita cek di situ adalah konservatif, maka di situ ada beberapa persyaratan yang bisa kita anut, yaitu F sama dengan delta F. Ya, karena di F-nya itu ada komponen I, ada komponen J, ada komponen K, maka kita perlu pisah-pisah nih, mana yang menjadi komponen I, itu merupakan ya kalau konservatif bisa kita bilang bahwa komponen yang di I itu adalah turunan parsial dari P, misalnya di situ kita aliaskan ya yang ada komponen I-nya itu P, ya berarti turunan parsial P terhadap X. Demikian juga yang J, di situ berarti adalah turunan parsial Q ya misalnya terhadap Y. Kemudian yang K adalah turunan parsial R terhadap Z. Dengan syarat di situ kita uji dulu konservatif atau tidak. Sekali lagi kalau tidak konservatif kita tidak bisa bilang bahwa komponen I itu adalah turunan parsial dari P terhadap X. Karena tentu saja di dalam persamaan nanti Anda menemukan misalnya X, Y, Z kuadrat itu di komponen I-nya dan sebagainya. Ya, sehingga Anda tidak tahu nih. Jadi Anda perlu nanti melakukan juga integral. Kemudian juga di situ nanti langkahnya kalau dilihat itu seperti kita berbolak-balik antara
turunan parsial dan integral parsial. Jadi nanti akan Anda lihat polanya seperti itu. Jadi kita mengintegralkan parsial, nanti kita dapat komponen yang ada di C-nya. Kemudian nanti setelah itu kita turunan parsial untuk menguji lagi apakah C-nya itu memang mengandung nilai yang tepat. Ya, jadi nanti kita lihat di persamaan. Jadi sebagai catatan sekali lagi untuk konservatif ya, kita tidak perlu mencari kurva C-nya dalam soal. Jadi bisa jadi di soal juga disertakan kurvanya itu hanya untuk mengecoh. Ya, jadi jangan sampai terkecoh. Kita harus mengecek apakah itu betul-betul konservatif dulu. Baru kalau konservatif kita bisa langsung memakai persamaan yang nanti akan kita cari dalam beberapa step. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga di sini kita melihat ya bagaimana kita bisa menemukan bahwa dalam satu fungsi yang kita integral ya, kalau kita lihat di situ ada f prime ya, atau disebut f turunan di situ, kemudian kita integralkan ya. Kemudian kalau kita lihat, kita masukkan di situ batas b dan batas a-nya, kita bisa mengisi nanti komponen C yang tidak kita ketahui C-nya itu berapa, karena di situ tergantung dari batas yang kita masukkan. Kemudian sekarang kita melihat bahwa delta F itu sendiri, kalau sudah terbukti bahwa itu konservatif, ya kita bisa bilang bahwa delta F per delta X itu adalah untuk komponen I-nya, delta F per delta Y itu komponen J-nya, delta F delta Z untuk komponen K-nya. Ya, di situ kalau kita memiliki satu fungsi F. Jadi sekali lagi kita ulang di sini bahwa F itu sendiri itu merupakan anti derivatif. Ya, artinya kalau sudah kita turunkan terus kita naikkan lagi ya, di situ kita menemukan bahwa di situ F-nya adalah anti derivatif dari delta F. Dan syaratnya adalah jika F itu sendiri konservatif, ya maka di situ F-nya bisa kita samakan dengan delta F-nya untuk F yang tadi kita punyai itu. Sehingga kalau kita tuliskan di dalam bentuk persamaannya, ini persamaan yang kita punyai kemarin ya, jadi integral curve dari F dikali dengan dr itu akan sama dengan integral curve ya dari delta F dikali dengan dr. Dimana kalau kita tidak punya curve-nya, yang bisa kita masukkan di situ adalah komponen-komponen yang nanti seolah-olah itu seperti segmen kalau di pertemuan sebelumnya. Padahal itu bukan segmen. Itu menunjukkan bahwa dari titik ini kita akan menghitung usaha ke titik yang lain, tapi tanpa perlu memperhatikan pet-nya karena medan vektornya adalah konservatif. Jadi ini konsep yang sekali lagi memang perlu Anda tangkap. Jadi tidak peduli bagaimana bentuk pet yang akan nanti Anda alami, atau di sini tidak peduli bagaimana bentuk curve ya, atau batas curve atau bentuk fungsi yang diproyeksikan itu seperti apa. Ya di sini kita hanya tinggal memperhatikan titik awalnya mana, titik akhirnya mana. Sehingga di situ nanti kalau kita masukkan ke dalam integral dari fungsi yang sudah kita buktikan konservatif, ya di situ tinggal kita masukkan nilainya, maka usahanya akan bisa ketemu sendiri di situ ya. Kemudian ini ciri khasnya juga di soal itu kita tidak punya F. Lalu apa yang kita punyai? Ya, maksudnya di sini kita tidak punya F dalam bentuk yang sudah menjadi satu komponen I, J, dan K-nya. Yang kita punyai di soal adalah F dengan yang komponen X-nya itu masih terpisah di I, ya. Kemudian kita tidak tahu sebetulnya apakah di komponen I itu ada komponen Y juga, kadang di komponen I itu ada komponen Z-nya juga. Jadi yang kita punyai di soal itu adalah F yang di situ kita memiliki bahwa ada komponen I-nya, ada komponen J-nya, ada komponen K-nya. Sehingga tugas kita harus mencari F yang betul-betul di situ belum terpisahkan ya secara vektor seperti apa, fungsi aslinya itu seperti apa. Kemudian baru kita bisa masukkan integral ya yang berlaku di situ dengan memasukkan titik-titiknya. Jadi poinnya di sini adalah ketika kita mempunyai fungsi yang sudah tidak ada vektornya, di situ bisa kita langsung plotting poin X, Y, Z sebagai titik awalnya. Itu nanti kita memasukkan titik akhirnya dulu. Jadi misalnya F-nya itu saya masukkan dari titik awalnya 0,0,1 ya menuju misalnya ke 1,2,1.
Kemudian di situ nanti akan kita masukkan sebagai batas integralnya. Jadi titik akhirnya itu adalah batas integral atasnya, kemudian titik awalnya adalah batas integral bawahnya. Tapi tidak perlu di situ kita melakukan integral karena kita hanya tinggal memasukkan poin-poin X, Y, dan Z-nya saja. Itu adalah konsep yang perlu Anda tangkap. Nanti kita akan lihat di beberapa contoh soal yang lain. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama. Jadi di situ kita diminta untuk mencari usaha yang dilakukan. Ya, di situ ada satu fungsi yang bisa kita coba. Nanti kita uji apakah itu medan vektor konservatif atau bukan. Jadi di situ bisa dilihat fungsi x, y-nya. Jadi ini kita pakai yang cuma x, y, yaitu 2y plus 1i ditambah 2x plus 3j. Kemudian dari yaitu adalah titik awalnya 0,0, kemudian titik akhirnya min 1,1. Sekali lagi ini bentuknya kalau kita lihat di contoh soal sebelumnya mungkin hampir sama ya dengan segmen. Tapi sekali lagi karena segmen itu letaknya di kurva, sedangkan di sini adalah untuk membuktikan ya bahwa kalau di konservatif kita tidak peduli pad yang kita miliki seperti apa, sehingga di sini kita lihat ini sebagai titik awal dan titik akhir. Kalau kemarin di contoh soal sebelumnya kita lihat itu sebagai segmen dari satu kurva ya, karena memang juga kurva di situ bisa berlaku dari titik awal ke titik akhir pad yang dia bentuk seperti apa. Jadi di sini kita sekarang lebih melihatnya ke titik awal dan titik akhir saja supaya lebih mudah ya. Kemudian langkah yang pertama kalau kita lihat di situ, kita lihat bahwa kita cek di situ komponen Q-nya itu bisa saya lihat yaitu yang ada di bagian J, ya ini adalah komponen Q-nya. Kemudian kita turunkan parsial terhadap X ya sehingga di situ menjadi 2. Dan komponen P-nya ini yang di depan kita turunkan parsial terhadap Y itu jadi 2. Jadi sama ya. Kalau kita lihat di situ sama-sama 2, sehingga di situ langkah pertama yang kita tulis adalah F adalah konservatif. Ya meskipun itu bukan informasi yang penting, tapi di sini karena konsepnya adalah kita mencari bahwa F adalah konservatif sehingga dimanapun bisa minta tolong ini untuk dituliskan supaya kita jelas ya nanti langkah-langkah pengerjaan selanjutnya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita juga sudah sepakati bahwa F itu adalah sama dengan gradien dari F. Ya, jadi gradien dari F di situ bisa kita tulis bahwa di situ kita tulis ulang saja yang ada di F-nya. Jadi untuk cara yang lain juga bisa Anda tuliskan bahwa di sini misalnya kalau sudah terbukti konservatif, ya di situ bisa Anda tulis ini sebagai delta F. Delta F, delta F per delta Y. Jadi seperti itu cara menuliskannya. Kalau teman-teman ya sekali lagi di situ melihat dulu konservatif atau tidak. Kemudian di sini kalau konservatif ya F ini bisa diganti jadi delta F tadi. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama. Jadi di situ kita diminta untuk mencari usaha yang dilakukan ya. Di situ ada satu fungsi yang bisa kita coba. Nanti kita uji apakah itu medan vektor konservatif atau bukan. Jadi di situ bisa dilihat fungsi x, y-nya. Jadi ini kita pakai yang cuma x, y, yaitu 2y plus 1i ditambah 2x plus 3j. Kemudian dari yaitu adalah titik awalnya 0,0, kemudian titik akhirnya min 1,1. Sekali lagi ini bentuknya kalau kita lihat di contoh soal sebelumnya mungkin hampir sama ya dengan segmen. Tapi sekali lagi karena segmen itu letaknya di kurva, sedangkan di sini adalah untuk membuktikan ya bahwa kalau di konservatif kita tidak peduli pad yang kita miliki seperti apa, sehingga di sini kita lihat ini sebagai titik awal dan titik akhir. Kalau kemarin di contoh soal sebelumnya kita lihat itu sebagai segmen dari satu kurva ya, karena memang juga kurva di situ bisa berlaku dari titik awal ke titik akhir pad yang dia bentuk seperti apa. Jadi di sini kita sekarang lebih melihatnya ke titik awal dan titik akhir saja supaya lebih mudah ya.
Kemudian langkah yang pertama kalau kita lihat di situ, kita lihat bahwa kita cek di situ komponen key-nya itu bisa saya lihat yaitu yang ada di bagian J, ya ini adalah komponen key-nya. Kemudian kita turunkan parsial terhadap X ya sehingga di situ menjadi 2. Dan komponen P-nya ini yang di depan kita turunkan parsial terhadap Y itu jadi 2. Jadi sama ya. Kalau kita lihat di situ sama-sama 2, sehingga di situ langkah pertama yang kita tulis adalah F adalah konservatif. Ya meskipun itu bukan informasi yang penting, tapi di sini karena konsepnya adalah kita mencari bahwa F adalah konservatif sehingga dimanapun bisa minta tolong ini untuk dituliskan supaya kita jelas ya nanti langkah-langkah pengerjaan selanjutnya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita juga sudah sepakati bahwa F itu adalah sama dengan gradien dari F. Ya, jadi gradien dari F di situ bisa kita tulis bahwa di situ kita tulis ulang saja yang ada di F-nya. Jadi untuk cara yang lain juga bisa Anda tuliskan bahwa di sini misalnya kalau sudah terbukti konservatif, ya di situ bisa Anda tulis ini sebagai delta F. Delta F, delta F per delta Y. Jadi seperti itu cara menuliskannya. Kalau teman-teman ya sekali lagi di situ melihat dulu konservatif atau tidak. Kemudian di sini kalau konservatif ya F ini bisa kita ganti jadi delta F tadi. Ya, kemudian kita lanjut ke step selanjutnya. Jadi di situ kita sudah mendapatkan delta F per delta X-nya, komponennya sudah tertera di situ. Ini bisa kita tulis ya. Jadi di situ supaya kita bisa mendapatkan komponen yang lain ya, sehingga di sini perlu kita tuliskan yang pertama untuk A di sini kita tuliskan bahwa integral dari delta F per delta X ya di sini terhadap dx itu bisa kita tuliskan juga untuk komponen yang ada di atas ini. Jadi kita bisa cek misalnya integral 2y ditambah 1 dx ya ini bisa kita integralkan terhadap x, kemudian di situ kita masukkan yaitu adalah 2xy plus x. Dan di situ kita cek ada satu komponen kalau kita melakukan integral bahwa di situ ada komponen C-nya. Tapi komponen C ini karena kita tidak tahu ya apakah yang di komponen X ini juga masih mengandung komponen Y atau di situ bisa juga kita tulis bahwa di sini karena kita tidak tahu apakah itu konstan atau bukan sehingga di sini bisa kita tulis plus G Y itu sebagai fungsi Y karena kita tidak tahu di sini apakah ada satu fungsi Y yang lain yang kalau tadi kita turunkan dari fungsi aslinya itu masih ada komponen Y yang belum kita ketahui. Jadi karena ada integral, ya memang betul kalau di situ biasanya ketika Anda menuliskan integral di kalkulus yang biasa ya di situ plus C. Tapi karena di sini kita pakai turunan parsial seperti ini dan komponen yang di bagian Y itu belum kita ketahui, maka C-nya itu bisa kita ganti dengan fungsi G, di mana fungsi G itu merupakan isinya adalah fungsi Y itu sendiri dari komponen Y yang belum kita ketahui. Kemudian yang kedua ya langkah B itu adalah kita juga nanti bisa mengecek apakah komponen integralnya ini sudah tepat atau belum dengan melakukan derivatif ya dari komponen yang ada di sini delta F per delta Y ya yaitu di situ kita ambil dari fungsi yang ada di sini kita turunkan parsial terhadap Y jadinya adalah di situ 2x karena dianggap konstanta yang di komponen X-nya ya jadi 0 kemudian yang di bagian fungsi GY-nya itu jadi G turunan. Ya, sehingga di situ nanti perlu kita cari ya G turunan ini. Nah, nanti akan kita cek komponen yang ada di G turunan ini yaitu 2x. Ya, 2x itu melambangkan apa yang ada di sini. Sehingga di sini nanti perlu kita masukkan lagi ya komponen yang hampir sama dengan komponen yang menempel yang ada di dalam G turunan Y ini. Karena komponen yang hampir sama di sini adalah yang bagian ini, yaitu bagian 2x plus 3. Maka di sini bisa kita tulis sebagai 2x
plus 3. Ya, jadi ini saling meniadakan, dan G turunan Y bisa kita tulis yaitu 3. Kemudian langkah selanjutnya mengintegralkan lagi, jadi ini berselang-seling. Kita mengintegralkan dulu terhadap X, ya, kemudian kita cari turunan parsialnya terhadap Y, kemudian setelah itu kita melakukan integral lagi tapi terhadap GY ini, ya, sehingga di situ kalau kita integralkan fungsi GY ini, maka akan ada komponen Y. Ya, ini baru yang plus C, karena tinggal satu komponen. Kalau tadi masih parsial, ada beberapa komponen yang belum kita ketahui, ya tidak boleh kita di situ tulis plus C. Seperti itu untuk langkah A dan B. Kemudian nanti kita akan beralih ke langkah C. Ya, kalau kita lanjutkan ke langkah C, ya di sini kita tadi sudah mendapatkan beberapa fungsi yang ada di bagian A, ya di situ bisa kita tulis ulang fungsi yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu 2xy, kemudian ditambah x ditambah c, atau di situ kita ganti tadi c-nya dengan g y. Gy-nya ini tadi sudah kita dapatkan yaitu 3y ditambah c, ya, sehingga f x, y itu bisa kita tulis menjadi 2xy ditambah x ditambah 3y ditambah c. Kemudian bagaimana kita bisa menghilangkan C ini? Ya, jadi kita masukkan fungsi yang tadi sudah ada di titik-titik tertentu. Ya, jadi kita masukkan titiknya ini ke dalam fungsi x, y. Tadi adalah 0,0 dan juga min 1,1. Ini kita masukkan ke dalam fungsinya. Jadi di situ untuk menjadi batas integral, ya, mengganti batas integralnya, kita masukkan di situ f min 1,1 dikurangi f 0,0, sehingga di situ menjadi sama dengan 2, ya, kita masukkan min 1 kali 1 dikurangi 1, ya, ditambah 3 kali 1 ditambah c, dan kita ganti semuanya dengan 0 di situ, kita kurangi c, sehingga c ini bisa hilang dan hasil akhirnya adalah di situ 0. Apakah bisa W itu adalah 0? Ya, jadi di sini yang kita cari tadi adalah W-nya. W itu sekali lagi bisa 0, ya, dengan kejadian-kejadian yang hampir serupa. Jadi misalnya di sini kita punya titik, kemudian di situ ada pad, ya, demikian rupa, tapi dia kembali ke titik awalnya. Itu bisa jadi usaha yang dilakukan ya 0. Tapi di sini ini bukan contoh di mana di situ titik akhirnya itu adalah juga titik awalnya, tidak seperti itu. Jadi kita belum di sini membahas mengenai kurva yang tertutup. Nanti kurva yang tertutup kita bahas di bagian Green Theorem, ya. Di situ nanti bisa kita tunjukkan kalau kurvanya tertutup usaha yang dilakukan jadi seperti apa. Jadi sekarang yang kita bahas adalah di sini bagaimana kita memasukkan titik-titik yang tadi di situ menembus satu medan vektor konservatif, ya, di mana kurvanya tidak diperhatikan, dan di sini kita dapatkan hasil W adalah 0, dan itu mungkin. Jadi sebetulnya kalau langkah-langkah yang tadi Anda perhatikan itu Anda betul-betul perhatikan dengan baik, sebetulnya tidak ada langkah yang terlalu sulit, karena untuk penyelesaian soal konservatif ini sebetulnya relatif lebih mudah daripada yang kita kerjakan kemarin, ya. Tapi sekali lagi memang Anda harus memperhatikan langkah-langkahnya dengan baik supaya di situ tidak ada yang miss, ya, karena kalau kita sudah miss di bagaimana cara mengintegralkan atau di situ cara menurunkan, ya nanti ke belakangnya juga kita akan kehilangan konsep yang sudah kita miliki. Jadi untuk mencobanya sebaiknya Anda sering latihan soal, dan ini ada contoh soal yang kedua, yaitu kita diminta untuk mencari usaha yang dilakukan pada f itu, ya, fx, y. Sekarang fungsi yang ada di situ dibuat sedemikian rupa, yaitu x dikali e pangkat 2y ditambah x kuadrat dikali e pangkat 2y, ya. Di situ
Kemudian untuk A dan B-nya ini sama dari 0,0 ke min 1,1. Jadi kita recall kembali langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama kita uji dulu karena di sini fungsinya adalah x, y ya. Di situ kita masukkan ini komponen P-nya, ini komponen Q-nya. Ya, kita turunkan parsial P-nya itu terhadap Y. Kemudian di situ kita turunkan parsial Q-nya terhadap X itu harus sama. Ya, kalau kita melihat di situ turunan parsial P terhadap Y ya, karena di sini ada komponen 2Y ya, sehingga 2-nya turun. Kemudian di situ X-nya tetap karena dianggap konstanta dikali E pangkat 2Y lagi. Ya, kemudian untuk yang di bagian sebelah kanan yaitu komponen Q-nya itu kita turunkan terhadap X ya, kita lihat di situ ada X kuadrat sehingga di situ menjadi 2X, E-nya tetap karena di situ dianggap sebagai konstanta. Sehingga di sini kalau sama bisa Anda tulis dulu F adalah konservatif. Kalau F adalah konservatif dengan bentuk yang lain, kita bisa menulis bahwa gradien F itu adalah sesuai dengan fx, y yang kita miliki di awal. Sehingga menjadi x dikali E pangkat 2y I ditambah x kuadrat E pangkat 2y ya, kemudian J. Kemudian kita apakan fungsi yang ada di gradien F ini, ya tadi kita melihat ada langkah A, B, C, itu harus Anda ikuti lagi ya. Jadi yang di langkah 2A di sini bisa kita kenali komponen yang di situ adalah komponen X, yaitu kita integralkan secara parsial ya terhadap X-nya. Jadi di situ ini komponen X-nya adalah ini, dan kalau kita integralkan di situ X kali E pangkat 2Y dx, yang di bagian X ya di situ adalah menjadi setengah X kuadrat dikali E pangkat 2Y, kemudian ditambah dengan GY. Kemudian ya untuk langkah yang B di situ adalah kita bisa melanjutkan bahwa kita harus punya komponen G turunan Y, sehingga di situ harus kita turunkan ya komponen yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu komponen ini akan kita turunkan parsial terhadap Y, sehingga itu menjadi untuk delta F per delta Y itu bisa dituliskan karena di sini yang ada komponen Y-nya adalah E pangkat 2Y, sehingga di situ 2-nya turun ya, terus kemudian dikali dengan setengah X kuadrat, kemudian dikali dengan E pangkat 2Y, kemudian ditambah G turunan Y. Ya, kemudian dari situ kita bisa melihat sekilas komponen yang kita miliki itu sama dengan komponen mana ya di bagian komponen awalnya, yaitu komponen yang ada di sini itu akan sama dengan komponen yang ada di sini. Sehingga artinya bahwa kalau saya tuliskan ulang, itu akan menjadi, ini saya pindah ke sini, sehingga bisa saya hilangkan. Kemudian untuk G turunan Y itu adalah 0. Kalau 0, di situ tetap harus kita lanjutkan. Ini sebagai catatan ya, artinya kalau di situ kita punya G turunan Y adalah 0, itu bisa kita anggap nanti untuk integralnya adalah C. Karena di sini hanya mengandung komponen Y saja, maka di situ bisa kita anggap C. Sehingga setiap ketemu 0 itu artinya belum selesai, Anda harus melanjutkannya ke dalam bentuk yaitu adalah C di sini. Sehingga nanti bisa kita tulis ulang ya fungsi yang tadi sudah kita miliki. Kemudian kita beralih ke langkah C, jadi kita tuliskan ulang fungsi-fungsinya yaitu fx, y yaitu adalah tadi setengah X kuadrat dikali E pangkat 2Y, kemudian GY-nya sudah kita dapatkan di situ
plus C. Kemudian nanti terakhir tinggal kita masukkan sekali lagi poin-poinnya, itu kita anggap sebagai pengganti batas-batas integralnya ya, sehingga kalau di situ kita cari nanti W-nya, itu bisa kita tuliskan juga W-nya integral curve dari F kali dr, tahu juga sama ya, kita masukkan F min 1,1 dikurangi F 0,0, sehingga di situ hasilnya menjadi E pangkat 2 per 2. Kemudian di sini kita beralih ke contoh yang ketiga. Di situ sekali lagi saya tulis singkat aja, tapi sebetulnya yang kita cari sama, yaitu usaha. Kita buat untuk langkah yang pertama, di situ kita cari ya untuk dP dy apakah sama dengan dq dx. Ya, kita cari dulu yang dp, ini p-nya, ini q-nya. Ini ditulis supaya Anda tidak lupa gitu ya. Untuk p kita turunkan parsial terhadap y ya, karena di situ tinggal komponen seper x yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian yang di sebelah kanan sama enggak ya? Kita cek di situ ya, karena di sini ada ln x, kemudian ada y kuadrat ya, kemudian yang kita turunkan parsial di situ adalah terhadap x-nya, karena di sini ada komponen ln x ya, itu kalau kita turunkan itu juga jadi seper x ya. Jadi karena sama bisa kita tulis f adalah konservatif. Kemudian langkah kedua, di sini kita bisa tuliskan ulang ya, bahwa gradien f itu adalah x kuadrat plus y per xi dan ditambah y kuadrat plus ln x g. Dan setelah itu langkahnya adalah kita timbang yang di bagian x ini, kita integralkan ya, di situ x kuadrat plus yz ini yang a dx. Kita lihat di situ yang komponen x pertama sepertiga x pangkat 3, komponen x yang kedua ya, kalau kita lihat di situ integral dari seper x itu akan menjadi ln x ya, sehingga menjadi y ln x, jangan lupa ditambah dengan gy. Kemudian langkah selanjutnya adalah apa? Langkah selanjutnya adalah kita mencari komponen G turunan Y ya, sehingga di situ kita harus mencari komponen mana yang di situ kita turunkan parsial terhadap Y, yaitu komponen yang ada di sini. Bisa kita tuliskan sebagai langkah B, yaitu delta F per delta Y. Ya, di situ akan menjadi, kita perhatikan komponen Y yang ada di sepertiga x pangkat 3 tidak ada, yang ada hanya di komponen Y ln x, sehingga di situ hanya tinggal menjadi ln x kalau kita turunkan parsial terhadap Y, dan di situ ditambah G aksen Y. G aksen Y ini komponennya sekali lagi harus kita cari, yaitu ln x itu sama dengan komponen yang ada di J. Dan di situ kita bisa samakan ln x ditambah g aksen y sama dengan y kuadrat ditambah ln x. Ln x-nya bisa kita hilangkan sehingga g aksen y ini akan menjadi y kuadrat. Sehingga di situ kalau kita cari integral g aksen y supaya jadi gy biasa ya, di situ adalah menjadi integral y kuadrat, yaitu sepertiga y pangkat 3 di plus c, karena hanya ada satu komponen. Kalau ada dua komponen seperti z ya, nanti kita harus cari lagi ya, kita bolak-balik antara integral dan juga turunan parsial ini, sehingga di situ kita sudah dapatkan ya komponen untuk gy nya, yaitu sepertiga y pangkat 3 ditambah c. Kemudian untuk langkah C, kita kumpulkan tadi komponen-komponen yang sudah kita peroleh ya, kita tuliskan di dalam Fx
X, Y, ya, yaitu adalah sepertiga X pangkat 3 ditambah dengan Y ln X, dan tadi ditambah dengan sepertiga Y pangkat 3 plus C. Itu nanti perlu kita isikan tadi komponen titik yang kita pakai pertama kali di soal, yaitu untuk A nya saya tuliskan kembali 1,0, kemudian untuk B nya yaitu adalah E,1. Ya, ini kita masukkan ke dalam W nya. W nya bisa kita tulis B nya dikurangi 3 menjadi, nah di situ bisa kita masukkan ke fungsi yang ada di atas, dan hasil akhirnya adalah E pangkat 3 per 3 ditambah 1. Ya, kita bisa uji, kita bisa masukkan nilai-nilai ini. Ya, tadi untuk yang bagian B nya yaitu kita masukkan di bagian E,1 itu E nya ke X, ya, sehingga di situ jadi sepertiga E pangkat 3, ya, di situ. Kemudian untuk yang komponen Y ln X ini kalau kita isi, ya, sehingga di situ menjadi 1 ln E, ya, sehingga ln E di situ bisa kita tuliskan itu adalah 1. Dan di situ kita bisa masukkan juga untuk yang di komponen sepertiga Y pangkat 3, yaitu Y nya adalah 1 plus C, ya, C nya ini akan hilang karena kita ganti di situ untuk yang komponen kedua 1,0 ini jadi sepertiga karena dikurangi jadi hilang, ya, untuk sepertiga yang ada di depan. Kemudian dikurangi lagi di situ komponen yang kedua kita masukkan adalah Y nya 0, ya, sehingga yang komponen ln X nya hilang. Kemudian di situ untuk yang sepertiga Y pangkat 3 nya juga 0, sehingga di situ menjadi Y pangkat 3 dibagi 3 plus 1. Ini adalah untuk contoh soal yang keempat. Jadi di situ kita melihat ini ada komponen yang seolah-olah tidak sama, ya. Ada tan pangkat min 1. Apa itu turunannya? Mungkin kita juga harus mengecek lagi tabel dari turunan kita, ya. Sehingga di sini sebetulnya, ya, karena soalnya tadi semuanya adalah konservatif, ya, tanpa kita menghafal di situ misalnya turunan tan pangkat min 1 itu apa. Ya, di sini seolah-olah kita bisa mengakali, ya. Kita bisa cari dulu misalnya yang di komponen Q-nya. Ya, gini kita tetapkan ini P, terus kemudian ini Q, ya. Yang Q itu saya turunkan parsial terhadap X, ya, karena terlihat lebih mudah di situ. Karena yang ada komponen X-nya itu hanya yang di depan, ya, sehingga di situ bisa saya tuliskan 1 per 1 plus Y kuadrat. Apakah tan pangkat min 1 ini akan menjadi 1 per 1 plus Y kuadrat? Ya, sebetulnya Anda bisa cek, ya, di bagian tabel turunannya. Tapi ya di sini karena ini memang bagian soal dari konservatif, ya, sehingga Anda tidak perlu, ya, sebetulnya perlulah untuk mencek ulang, ya, apakah turunannya itu sudah betul, ya. Kebetulan di sini karena kita cek adalah konservatif semua dari tadi, dan juga untuk contoh soal ini juga konservatif, maka ya tanpa saya perlu ngecek tabel turunannya, di situ bisa langsung aja kita samakan seperti ini, gitu, ya. Tapi itu tidak boleh, sebetulnya harus dicek lagi. Jadi di sini kita bisa bilang F-nya adalah konservatif. Nah, kemudian di situ kita tulis langkah yang kedua, ya, yaitu kita tulis ulang delta F itu sama dengan X plus tan min 1 Y I ditambah X plus Y dibagi 1 plus Y kuadrat C. Kemudian langkah selanjutnya apa? Adalah kita, ya, di sini kita integralkan, ya, yang di komponen I-nya supaya kita mendapatkan nanti turunan di komponen Y-nya. Kemudian langkah selanjutnya di sini adalah kita mencari integral yang di komponen I-nya, sehingga di situ bisa kita tulis, ya, untuk yang di bagian A integral X plus tan min 1 Y dx, ya, sehingga di situ kita perlu menambahkan untuk komponen X-nya setengah X kuadrat,
Kemudian yang di komponen tan pangkat min 1y, ya di situ tinggal kita tambahkan komponen x. Kemudian ini ditambah gy. Ya, kemudian dari situ kita bisa melakukan turunan untuk yang di langkah B. Ya, untuk komponen yang ada di sini itu kita turunkan parsial terhadap y, df per dy, karena yang di komponen setengah x kuadrat tidak ada komponen y-nya sehingga langsung hilang. Kemudian yang ada di komponen x kemudian dikali tan pangkat min 1y, tadi sudah kita lihat turunan tan pangkat min 1y, ya x-nya tetap. Kemudian yang di bawah menjadi 1 plus y kuadrat, ya kemudian ditambah g aksen y. Itu kalau kita lihat lagi komponen yang hampir serupa, yaitu adalah komponen yang di sini. Ini yang nanti akan kita samakan, ya sehingga di situ kita samakan x plus y 1 plus y kuadrat. Ya, kalau kita lihat di situ komponen yang belum ada adalah y, kemudian dibagi 1 plus y kuadrat, sehingga g aksen y ini akan menjadi y dibagi 1 plus y kuadrat. Sehingga di situ nanti kalau kita cari integralnya, integral y 1 plus y kuadrat dy. Ya, kalau kita lihat ini cara mengerjakannya, karena ada y di atas dan y di bawah, itu kita bisa misalkan ya komponen yang lebih sulit, yaitu yang di bagian bawah itu dengan u misalnya. Dan nanti kalau kita sudah sering menghadapi tipe soal seperti ini bisa kita tuliskan ulang. Tinggal kita cari ya turunan yang ada di sini itu apa, yaitu seper. Kemudian di situ turunannya adalah 2y, ya 2-nya ada di depan. Kemudian ini akan menjadi ln 1 plus y kuadrat. Tapi kalau Anda ingin langkah lengkapnya, ya di situ Anda bisa cari menggunakan permisalan, kemudian Anda lakukan du dy ya di sisi kiri dan di sisi kanan. Kemudian jangan lupa di sini adalah ditambah c. Ya, kita sudah menemukan semua komponen yang di situ akan kita pakai ulang, sehingga di langkah C ya nanti kita bisa menuliskan ya untuk yang di bagian C kita tinggal menuliskan saja fx, y yang tadi sudah kita peroleh hasilnya. Hasilnya di sini sudah saya hapus, sehingga tadi Anda harus mengingat ulang yang ada di papan tulis sebelumnya, yaitu adalah setengah x kuadrat ya, kemudian ditambah x dikali tan min 1y ya, kemudian nanti ditambah komponen yang sudah kita dapatkan yang ada di sini, itu adalah setengah ln 1 plus y kuadrat plus c. Ya, ini adalah fungsi lengkap dari x, y. Bila ada poinnya silahkan tinggal Anda masukkan. Untuk contoh soal yang kelima ini ya kita bedakan ya, f-nya di situ adalah fx yz. Dan di situ kita lihat ada yz kuadrat i ditambah xz kuadrat j dan juga ditambah 2x yz k. Kemudian dari poin itu 0,0,0 ke 1,3,2. Langkah apa yang harus kita lakukan? Pertama, ya ini sedikit berbeda karena kita pakai 3 sumbu di situ x, y, z ya, sehingga di situ harus kita cari pertama kali adalah supaya mudah curl dari f-nya itu adalah 0 ya, sehingga di sini kita harus mencari curl. Jadi kita tulis i j k dx dy dz. Komponen yang i yang mana? yz kuadrat. Komponen j yang mana? xz kuadrat. Komponen k yang mana? 2xyz. Kemudian di sini ya kita seperti biasa memakai langkah yang sudah ada di pertemuan sebelumnya ya. Untuk yang di komponen i di situ ya kita tutup komponen i,
Kemudian di situ kita lihat yang di bagian J, ya, yaitu adalah 2xyz diturunkan parsial terhadap y sehingga menjadi 2xz. Kemudian dikurangi xz kuadrat diturunkan parsial terhadap z, ya, sehingga di situ jadi 2xz juga untuk yang i. Kemudian dikurangi untuk yang di bagian J-nya, ya, di sini kita lihat yang di komponen I, yaitu 2xyz diturunkan parsial terhadap x, sehingga di situ tinggal menjadi 2yz. Kemudian dikurangi dengan yang kita lihat di komponen K, yaitu yz kuadrat, ya, diturunkan parsial terhadap z, sehingga di situ juga menjadi 2yz adalah 0. Kemudian ditambah dengan yang di bagian K-nya, yaitu kita lihat yang di komponen I, yaitu x dikali z kuadrat, kita turunkan parsial terhadap x, sehingga di situ menjadi z kuadrat. Kemudian dikurangi dengan yang ada di komponen J, yaitu yz kuadrat, kita turunkan parsial terhadap y, ya, sehingga di situ menjadi z kuadrat. Ini untuk yang di komponen K-nya, sehingga kalau kita total semuanya adalah 0. Ya, kalau 0 di sini bisa kita tulis F adalah konservatif. Kemudian setelah itu kita bisa masukkan integralnya, ya, yang di bagian X sama seperti soal sebelumnya. Ya, kita lihat di situ untuk F X Y Z, ya, ini sebagai langkah kedua, yaitu kita coba yang di bagian X-nya integral Y Z kuadrat, ya, kemudian di situ kita integralkan yaitu dx karena tidak ada komponen yang lain sehingga menjadi x y z kuadrat. Kemudian kita tambah, ya, yang tadinya hanya gy, sekarang kita mempunyai g y, z karena ketambahan komponen z yang ada di situ. Kemudian kalau ketambahan komponen Z ini nanti langkah-langkah selanjutnya ada lebih detail untuk yang contoh soal ke-6. Jadi yang kita lihat di sini, kita sudah mendapatkan komponen integralnya, yaitu yang ini. Ini sebetulnya bisa kita cek, ya, atau bisa kita hitung aja, ya, di awang-awang. Di sini kita bisa cek untuk komponen I-nya, yaitu mengandung YZ kuadrat. Ya, kalau kita lihat di sini, ini kita turunkan parsial terhadap X, itu akan menjadi YZ kuadrat. Kemudian kalau kita lihat yang di komponen ini, ya, ada XZ kuadrat. Ya, kalau kita kembali ke fungsi integralnya, yaitu XYZ kuadrat, itu kalau kita turunkan parsial terhadap Y, ya, akan menjadi XZ kuadrat. Sehingga kalau yang di komponen I itu kita lihat, maka tidak ada komponen tambahan, ya, sehingga GYZ-nya, ya, di situ akan menjadi 0. Kemudian yang di XZ kuadrat ini juga akan menjadi 0. Kemudian kita lihat juga yang di komponen K-nya. Jadi kita turunkan parsial XYZ kuadrat ini terhadap Z sehingga menjadi 2XYZ. Kemudian kita lihat, kita cek, kita bandingkan dengan komponen yang di K, ya, ternyata sama, ya, 2XYZ. Sehingga di situ GYZ-nya juga menjadi 0. Dan dalam hal ini bisa kita tulis, ya, bahwa karena G aksen dari Y, Z yaitu adalah 0, maka G YZ ini sama dengan C, karena di situ hanya terdiri dari satu konstanta. Ya, kita bisa menurunkan G aksen ini sebetulnya sendiri-sendiri, artinya kita punya dg per dy dan juga kita punya dg per dz. Itu yang nanti kita lihat di contoh soal selanjutnya, karena di sini komponennya sudah tertera di masing-masing fungsi aslinya, sehingga tidak perlu kita tambahkan, ada komponen tambahan apa ya selain di situ ada fungsi asli seperti apa ya. Jadi kita langsung bisa menyimpulkan bahwa di sini karena komponen di fungsi aslinya itu sama dengan komponen yang kita turunkan di bagian integralnya, sehingga di situ hasilnya adalah GYZ adalah C. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu langkah C, bisa kita lihat, kita tulis ulang Fx Y Z, ya, terdiri dari komponen yang tadi sudah kita peroleh, ya, yaitu X Y Z kuadrat ditambah C.
Dan kita bisa masukkan 0, 0, 0 dan juga 132 ke dalam fungsi ini. Sehingga nanti kalau kita masukkan, ini akan jadi W-nya. Ya, kalau kita masukkan di situ, maka hasilnya adalah 1 ya dikali 3, kemudian dikali dengan 2 kuadrat, sehingga di situ hasilnya 12. Oke, ini untuk contoh soal yang terakhir. Ya, di sini sama kita mempunyai f, x, y, z. Ya, kita harus cari terlebih dahulu, yaitu langkah pertama adalah curlnya. Ya, di mana curlnya kita tuliskan I, J, K, D, dx, D, dy, D, dz. Dan di situ kita masukkan masing-masing komponen yang kita punyai. Ya, di situ ada yang pertama cos y, dan yang kedua adalah z kuadrat min x sin y, kemudian yang ketiga adalah 2yz. Ya, ini kita hitung, kita pastikan apakah curl ini 0 dulu. Kalau curl ini di dalam langkahnya kita menghitung IJK itu adalah salah satu yang tidak 0, ya maka kita bisa hentikan proses ini dan kita hitung dengan cara yang kita miliki di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya ini kalau kita tulis, yaitu menjadi 2Z dikurangi 2ZI, ya kemudian dikurangi 0 min 0J, kemudian ditambah min sin Y dikurangi min sin Y K, sehingga hasilnya di sini akan menjadi 0 juga. Sehingga bisa kita tulis F adalah konservatif. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan, karena curlnya sudah 0, ini adalah komponen, kita lihat di sini, ini menjadi delta F, ya kemudian yang di masing-masing bagian ini menjadi df per dx, ini jadi df per dy, kemudian ini jadi df per dz. Ya, kemudian di situ kita ambil komponen df per dy, ya sehingga kita cari integralnya, integral cos y kemudian dx. Ya, kita lihat di situ tidak ada komponen x-nya, sehingga tinggal kita masukkan komponen x cos y, dan kita tambah dengan g, y, z. Ya, bagaimana di sini kita mencari turunan parsial, ya karena g, y, z itu ada dua komponen, ya ada y-nya, ada z-nya. Maka yang bisa kita tuliskan di situ adalah bagaimana kita mencari turunan parsial g terhadap y. Ya, jadi di situ bisa kita tuliskan di sini untuk df dibagi dengan dy. Ya, di situ kita lihat komponennya adalah ini x cos y. Ya, karena di situ kita turunkan parsial terhadap y-nya. Ya, sehingga di sini jadi min x sin y kemudian ditambah g. Ya, dimana di situ kalau kita melihat karena ada dua komponen, sebetulnya tidak bisa kita tuliskan komponen G ini menjadi G aksen seperti ini ya, tapi harus kita tuliskan untuk masing-masing komponennya. Yaitu yang pertama, ya kita tuliskan di situ adalah komponen ini dG per dy. Ya, dimana di situ kita bisa cari mana komponen yang ada di atas, ya yang sesuai dengan bentuk yang ada di sini. Ya, kalau kita lihat adalah komponen J-nya, ya kalau kita masukkan di situ, sehingga bisa menjadi di situ kita masukkan z kuadrat min x sin y. Ya, sehingga di situ dg per dy bisa kita tulis adalah z kuadrat. Ya, jadi yang perlu diperhatikan di sini ya sekali lagi tadi kita mempunyai satu fungsi, ya yaitu di situ adalah g, y, z.
Ya, jadi GYZ ini kalau kita turunkan parsial, ya kita anggap itu sebagai bagian F keseluruhan, kita turunkan parsial terhadap Y, sehingga di situ untuk bagian G-nya itu hanya kita lihat sebagai satu bagian, yaitu kita turunkan parsial G ini terhadap Y. Yang terhadap Z-nya kita belum tahu, kita belum dapat komponennya. Dan kemudian tadi kita mendapatkan bahwa turunan parsial G terhadap Y itu menjadi Z kuadrat. Sehingga di sini yang harus kita tulis selanjutnya adalah kita kembali ke G lagi. G, YZ. Ya, kalau tadi di langkah sebelumnya ya di F. Ya, jadi di sini kita kembali dulu ke G sehingga kita bisa mengetahui apakah yang harus kita integralkan ya. Jadi setelah kita menurunkan parsial terhadap Y, itu bisa kita integralkan lagi ya terhadap Y. Ya, setelah kita turunkan parsial terhadap Y, kita integralkan lagi terhadap Y. Karena memang kita cari antiderivatifnya. Ini kita tulis di Y. Ya, sehingga di situ bisa kita masukkan tadi Z kuadrat di Y. Karena di sini hanya ada komponen Z kuadrat, maka kita bisa tambahkan Y Z kuadrat. Kemudian ditambah apa? Ya, bukan ditambah C karena ini belum berakhir, dan juga di situ ada komponen fungsi yang mungkin belum kita ketahui di bagian Z-nya, sehingga di situ bisa kita gantikan. Kalau tadi sudah kita pakai F, G, sekarang H ya, H, Z. Jadi bukan plus C karena komponen Z-nya belum kita ketahui. Sehingga di situ nanti kalau kita tuliskan ulang ya untuk fungsi lengkapnya, jadi F, X, Y, Z, maka di situ akan menjadi X cos Y, kita mengacu yang persamaan yang ada di baris paling atas ya, ditambah YZ kuadrat karena kita sudah tahu sekarang GYZ itu bisa diganti dengan YZ kuadrat, kemudian ditambah dengan HZ. Nah, di sini yang belum kita ketahui adalah HZ itu sendiri. Maka langkah selanjutnya adalah kita menurunkan parsial F ini terhadap Z. Nah, di sini kalau kita sudah dapatkan ya F, X, Y, Z-nya, karena di situ masih ada komponen HZ, maka di sini F, X, Y, Z-nya itu harus kita turunkan parsial terhadap Z. Kalau tadi sudah kita turunkan parsial terhadap Y, sekarang kita turunkan parsial terhadap Z. Untuk yang X cos Y tidak ada Z-nya, kita abaikan. Kemudian yang di komponen kedua, YZ kuadrat, itu akan menjadi 2YZ. Kemudian ditambah H aksen Z. Kemudian di mana kita bisa menyamakan fungsi ini, di mana kita harus mencari 2YZ ini, bukan kita cari di sini ya, bukan kita cari di fungsi F yang ada di situ, tapi harus kita cari ke fungsi aslinya lagi, ya, fungsi aslinya lagi. Fungsi aslinya lagi, kalau teman-teman lihat di situ cos YI, kemudian ditambah Z kuadrat min X sin Y. Kemudian di situ ada komponen yang ketiga yaitu 2YZK. Ini yang harus dilihat. Sehingga ini harus sama dengan 2YZ. Ya, sehingga H aksen Z itu akan menjadi 0. Sehingga HZ-nya adalah C. Ya, untuk hasil akhirnya kita bisa tuliskan lagi Fxyz itu adalah X cos Y ya ditambah YZ kuadrat ditambah C. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Sehingga di situ kalau kita masukkan untuk W-nya, ya di situ kita harus memasukkan tadi beberapa poin yang sudah kita tulis di soal di awal, yaitu F 2,2pi, 1 ya dikurangi F 1,0,0 ya, kita masukkan masing-masing fungsi ini ke dalam sini, kita masukkan X-nya, Y-nya, dan juga Z-nya, kemudian hasilnya ini akan menjadi 2pi plus 1. Jadi sekali lagi ya saya merekap
langkah-langkah apa yang harus dilakukan ya untuk f, x, y, z ini. Yang pertama tadi kita melihat bahwa di situ kita pertama harus mencari kernelnya dulu untuk membuktikan ya apakah di situ kernelnya sama dengan 0. Kalau kernelnya sama dengan 0 artinya di situ adalah medan faktor konservatif untuk yang fungsi 3 dimensi ini. Kemudian di situ setelah itu kita bisa mencari ya integral dari salah satu bagian. Ya kita coba aja yang di bagian x-nya ya. Kalau Anda mau mencoba dari bagian y-nya dulu atau z-nya dulu juga boleh, tapi nanti g yang kita miliki akan berbeda-beda. Ya kalau kita coba dari x-nya dulu, ya artinya di situ saya ambil yang di dalam fungsi i. Jadi di situ di i ada cos y misalnya. Sehingga di situ saya integralkan cos y itu terhadap x dulu. Ya, sehingga di situ nanti ada komponen x cos y kemudian ditambah G, Y, Z. G-nya ini sekali lagi di dalamnya mengandung Y dan mengandung Z. Sehingga di situ tidak bisa kita turunkan secara langsung parsial terhadap Y atau Z saja, tapi harus kedua-duanya. Sehingga langkah selanjutnya adalah kita coba nih, F-nya kita turunkan parsial terhadap Y. Sehingga di situ kita mendapatkan dg yang tadi kita turunkan terhadap y, jadi dg per dy kita dapatkan, sehingga di situ hasilnya menjadi z kuadrat itu. Ya ini hanya karena satu komponen ya, dg per dy saja z kuadrat. Kemudian z kuadrat ini bisa kita lihat ya sebagai satu komponen yang di situ nanti akan membentuk fungsi yang akan kita cari sebetulnya GYZ itu. Sehingga di situ kita harus kembalikan ya integral z kuadrat dy. Sehingga di situ kita mendapatkan YZ kuadrat ditambah dengan HZ. Ya karena di situ z-nya tinggal fungsi yang belum kita ketahui apa. Kemudian baru kita coba ke langkah yang terakhir ini. Sehingga di situ untuk mencari HZ ya kita harus mengintegralkan parsial F ini terhadap Z. Sehingga kita kalau cari komponennya carinya di mana? Carinya di fungsi awal, jangan di fungsi yang F kecil ini, tapi di fungsi yang F besar. Sehingga di situ kita temukan karena 2YZ itu sudah tertera ya sehingga di situ H aksen Z-nya adalah 0. Sehingga kalau di situ HZ-nya kalau kita integralkan 0 menjadi C konstanta. Baru kemudian kita tulis ulang seluruh persamaannya di F kecil ini yaitu X cos Y ditambah YZ kuadrat ditambah C. Jadi saya kira itu yang perlu Anda lakukan, Anda perlu amati dengan detail bagian-bagiannya sehingga langkah-langkah ini jangan sampai ada yang hilang. Kalau kita hilang di satu langkah ya di situ nanti kita akan bingung menentukan mana yang harus kita integralkan, kita turunkan, kita integralkan, kita turunkan. Jadi memang langkahnya seolah-olah seperti berselang-seling tadi yang saya jelaskan ya. Jadi kita mengintegralkan parsial salah satu terhadap apa, kemudian kita turunkan parsial. Kita mengintegralkan lagi yang tadi sudah diturunkan parsial untuk mengecek ada fungsi tambahan enggak yang ada di belakang. Kemudian setelah itu kita turunkan lagi. Jadi langkah-langkahnya seperti itu, tapi sekali lagi harap berhati-hati ya ketika menurunkan komponen mana yang Anda turunkan, Anda harus tahu menulis notasinya dan sebagainya supaya Anda tidak keliru. Ya tadi misalnya G bukan F yang tadi kita masukkan FYZ ya. Kalau kita masukkan jadi FYZ itu bisa salah. Jadi yang kita pelajari di dalam sesi ini adalah langkah-langkahnya ya. Meskipun di sini cara menghitungnya sekali lagi lebih simpel daripada kalau kita kemarin ya harus mengintegralkan, harus memproyeksikan. Kalau di situ kita pakai vector fit yang bukan konservatif ya. Jadi konservatif atau tidak itu perlu kita uji dulu. Kalau konservatif bisa dikerjakan dengan cara ini. Kalau tidak konservatif kita kerjakan dengan cara kemarin. Atau tadi kalau pad-nya itu merupakan satu pad yang tertutup, ya nanti akan kita lihat dengan Green Theorem di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.